Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Baik anak-anakku, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Nah, perkembangbiakan di sini adalah usaha makhluk hidup untuk melestarikan keturunannya. Yang pertama, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama secara generatif, kedua secara vegetatif. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara generatif? Nah, perkembangbiakan secara generatif di sini adalah perkembangbiakan yang terjadi secara kawin. Artinya, di sini melibatkan alat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu bunga. Nah, di mana putik adalah alat kelamin betina, sedangkan benang sari alat kelamin jantan. Melalui putik dan benang sari inilah terjadi yang namanya penyerbukan. Apa sih yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan di sini adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik, ya, sehingga terjadi yang namanya pembuahan. Dan pembuahan di sini adalah meleburnya sel kelamin betina dan sel kelamin jantan untuk membentuk anakan baru. Nah, yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif? Nah, perkembangbiakan vegetatif di sini adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tidak kawin atau tanpa proses penyerbukan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif. Anak-anakku silahkan perhatikan gambar mahkota bunga. Nah, bagian bunga-bunga lengkap yang Bu Fitri sajikan berikut ya. Yang pertama di sini yang paling bawah itu ada tangkai bunga. Apa sih fungsi dari tangkai bunga? Yaitu sebagai penopang sekaligus penghubung antara ranting dengan bunga. Ya, baik, berikutnya ada dasar bunga. Apa sih fungsi dari dasar bunga? Yaitu sebagai tempat bertumpunya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Ini dasar bunga ya nak. Berikutnya ada kelopak bunga yang berwarna hijau itu namanya kelopak bunga yang bawah ya. Oke. Nah, kelopak bunga di sini sebagai pelindung dan menutupi bunga ketika masih kuncup, sehingga bunga terlindungi dari paparan luar. Nah, jadi biasanya kelopak ini ketika bunganya masih muda, masih kuncup, itu dia melindungi ya, berwarna hijau itu. Berikutnya ada bakal biji. Nah, di tengah itu ya, yang kecil di tengah itu namanya bakal biji. Nah, bakal biji di sini berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Berikutnya adalah tangkai putih yang di atas ya, namanya tangkai putih. Nah, apa sih fungsi dari tangkai putih? Nah, fungsi dari tangkai putih di sini adalah penyangga kepala putik agar tetap pada posisi yang mudah menerima serbuk sari. Ya, berikutnya adalah kepala putik. Nah, kepala putik inilah yang berperan sebagai alat kelamin betina. Nah, kepala putih ini berfungsi sebagai tempat melekat dan masuknya serbuk sari. Ya, berikutnya ada benang sari. Nah, apa sih benang sari itu? Nah, benang sari di sini sebagai alat kelamin jantan ya nak ya. Nah, organ kelamin jantannya
pada bunga itu adalah benang sari. Nah, yang paling atas itu namanya kepala sari. Apa sih kepala sari itu? Ya, kepala sari itu adalah tempat melekatnya. Ya, di situ ujung dari benang sari disebut dengan kepala sari. Nah, yang berwarna-warni ini, yang besar ini ya, yang biasanya berwarna pink, berwarna merah, berwarna hijau, ya, itu namanya mahkota. Mahkota inilah ya yang menarik serangga sehingga ya sehingga mahkota yang berwarna-warni itu serangga ingin melekat. Nah, sehingga nanti kalau serangga sudah melekat terjadilah yang namanya penyerbukan. Begitu anak-anakku ya. Nah, bunga yang memiliki bagian-bagian lengkap seperti ini disebut dengan bunga lengkap. Jika bunga itu tidak mempunyai dari salah satu yang vital, misalkan tidak mempunyai benang sari atau tidak mempunyai putik, berarti dinamakan bunga tidak lengkap. Begitu anak-anakku ya. Baik. Nah, saya ulangi lagi. Nah, jadi yang namanya penyerbukan itu jatuhnya benang sari tadi ke kepala putik. Nah, itu namanya penyerbukan. Kemudian turun ke bawah, terjadilah yang namanya peleburan. Jadi proses peleburan ada di ada di kantongnya bakal biji itu di situ ya. Sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina bertemu, namanya proses fertilisasi atau pembuahan, sehingga di situ muncullah bakal biji yang akan menjadi anakan baru. Begitu sayang ya. Oke. Berikutnya berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan tersebut dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada penyerbukan sendiri, yang kedua ada penyerbukan tetangga, ketiga ada penyerbukan silang, yang keempat ada penyerbukan bastar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penyerbukan sendiri? Nah, penyerbukan sendiri di sini terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri. Ya, jadi dalam satu pohon itu kan ada beberapa tangkai ya. Nah, ketika satu tangkai bunga di situ memiliki benang sari dan putik sendiri, dan benang sari pada bunga itu jatuh di kepala putik tangkai itu sendiri, maka dinamakan penyerbukan sendiri. Nah, berikutnya penyerbukan tetangga. Apa sih yang dimaksud dengan penyerbukan tetangga? Nah ya, penyerbukan tetangga di sini adalah ketika kepala putik bunga lain ya, tetapi masih dalam satu pohon. Maksudnya bagaimana, Bu? Jadi dalam satu pohon itu ada beberapa tangkai, Nak. Nah, ketika serbuk sari tangkai satu jatuh di kepala putik tangkai lain, ya, dan di situ masih dalam satu pohon. Nah, itulah yang dinamakan penyerbukan tetangga. Berikutnya yang ketiga ada penyerbukan silang. Apa sih yang dimaksud dengan penyerbukan silang? Nah, di sini serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Nah, misalkan ini ada jenis pohon A dan jenis pohon B, tetapi di sini varietasnya sama. Nah, ketika benang sari dari pohon A jatuh di putik pohon B, ya, tetapi masih satu jenis, pohonnya berbeda, tetapi masih satu jenis. Nah, itu namanya penyerbukan silang. Berikutnya yang terakhir ada penyerbukan bastar. Penyerbukan ini terjadi ketika serbuk sari itu jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih satu jenis ya, tetapi beda varietasnya. Wes bunganya lain, varietasnya juga tidak sama. Itu namanya penyerbukan bastar. Gitu ya. Berikutnya
perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama vegetatif alami, yang kedua vegetatif buatan. Apa sih Bu vegetatif alami? Nah, vegetatif alami itu ya tanpa campur tangan manusia. Nah, yang pertama ada umbi batang. Nah, umbi batang di sini batang yang tumbuhnya di dalam tanah. Contohnya ada kentang, ada ubi jalar. Yang kedua ada umbi lapis. Nah, umbi lapis di sini pelepah daun yang bentuknya berlapis-lapis. Setiap siung umbi lapis akan membentuk individu baru. Contoh, bawang merah, bawang putih, bunga tulip. Yang ketiga ada umbi akar. Umbi akar di sini adalah akar yang berisi cadangan makanan. Contoh, singkong, wortel, ya. Berikutnya ada akar tinggal. Bisa juga disebut dengan rizoma. Ada juga yang menyebut dengan rimpang. Nah, penjelmaan batang beserta daun yang terdapat dalam tanah ini ya. Contohnya ada kunyit, jahe, lengkuas, kencur, temulawak itu ya. Berikutnya ada tunas. Nah, tunas di sini adalah anakan yang tumbuh dari batang pohon. Contohnya yang sudah sering kita tahu ya, ada pisang ya, ada nanas, ada bambu, ada tebu. Oke. Berikutnya ada tunas adventif. Nah, tunas adventif ini tumbuh pada tepi daun, pada ketiak daun. Kemudian akan tumbuh akar. Contohnya ada cocor bebek. Terus ada geragih atau bisa disebut juga dengan stolon. Nah, geragih atau stolon ini batang yang tumbuh itu menjalar di permukaan tanah. Contohnya rumput teki, ada begagan, ada stroberi. Jadi batangnya itu menjalar, tertimbun ya, batangnya itu menjalar di permukaan tanah kayak gitu. Ya, di sini ada rumput teki, ada begagan, ada stroberi. Yang terakhir ada spora. Nah, spora itu adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contohnya pada tumbuhan paku, lumut, jamur. Begitu ya anak-anakku. Berikutnya ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, di sini ada yang pertama mencangkok. Nah, apa sih Bu mencangkok itu ya? Jadi mencangkok itu dengan mengelupas bagian kulit batangnya ya, tetapi di sini tumbuhan yang dapat dicangkok itu yang batangnya berkayu atau berkambium. Nah, ini pada gambar ini ada contoh proses mencangkok ya. Contohnya tumbuhan yang bisa dicangkok itu ada jambu, ada mangga, ada durian, ada kelengkeng. Nah, apa sih Bu keuntungan dari mencangkok? Nah, keuntungan mencangkok di sini satu, buahnya cepat berbuah. Yang kedua, sifatnya sama dengan induknya. Ketiga, pohon tidak terlalu tinggi sehingga kalau misalkan eh, sifatnya jelek apakah bisa Bu dicangkok? Kalau jelek ngapain ya? Kalau mau memperbanyak otomatis yang sifatnya bagus, yang varietasnya bagus sehingga layak untuk dikembangbiakkan begitu. Tetapi pada mencangkok ini juga mempunyai kelemahan Nak ya. Yang pertama kelemahannya yaitu satu, pohonnya kurang kuat ya. Oke, yang kedua umurnya tidak panjang ya gitu, itu kelemahannya. Yang kedua contoh perkembangbiakan vegetatif buatan ada stek. Nah, ini gambar steknya ya, tuh pada layar kalian sudah ada gambar stek. Nah, stek ini memperbanyak tumbuhan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar. Biasanya stek itu pada ketela pohon ya Nak ya. Nah,
Stek itu kan ada macam-macam nih, ada stek batang, ada stek tangkai, ada stek daun. Pada contoh itu adalah contoh stek batang. Kamu lihat di situ ada seseorang yang apa itu namanya? Memotong batang ya. Setelah itu ditancapkan begitu saja. Contohnya itu adalah pohon ketela, tebu, itu ada contoh stek batang. Yang kedua ada stek tangkai, berarti tangkainya itu yang dipotong. Contohnya bunga sepatu, mawar. Nah, yang ketiga ada stek daun. Contohnya ada lidah mertua. Pasti di rumah kalian udah banyak itu ya lidah mertua, ada tumbuhan begonia, begitu. Berikutnya ada contoh perkembangbiakan vegetatif buatan okulasi. Okulasi itu bahasa familiarnya adalah menempel anakku ya. Jadi gambarnya seperti pada layar yang sudah kalian buka itu proses menempel. Okulasi ini dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas pada batang tumbuhan sejenis yang akan dijadikan induk atau batang bawah. Nah, pada okulasi ini bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua jenis tumbuhan sebagai tumbuhan baru. Contohnya pada belimbing, apokat, rambutan gitu ya. Yang terakhir, belum terakhir ya, ini yang keempat ada merunduk. Nah, merunduk di sini adalah memperbanyak tanaman dengan cara membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah dan ditimbun dengan tanah. Nih contohnya ya, menimbun ke tanah bagian dari ranting atau dahannya tuh. Contohnya itu adalah bunga apel ya, melati, ada tumbuhan alamanda. Berikutnya ada menyambung. Nah, pada menyambung ini yaitu proses menggabungkan batang bawah dengan batang atas ya, dua tanaman yang sejenis. Nah, apa sih tujuannya? Untuk menggabungkan sifat-sifat tanaman yang baik atau unggul sesuai yang kita inginkan. Nih pada poin E nih contoh gambar menyambung ya Nak ya. Contohnya di sini ada tumbuhan kopi, mangga, durian. Begitu ya Nak ya. Berikutnya adalah perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan di sini dibagi menjadi dua, sama halnya seperti tumbuhan ya Nak. Ada perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Yang pertama kita bahas di sini adalah perkembangbiakan secara generatif atau kawin. Nah, pada hewan perkembangbiakan generatif itu dibagi menjadi tiga. Ada bertelur, beranak, serta bertelur dan beranak. Bertelur atau ovipar itu contohnya adalah ayam, kura-kura, ikan, burung ya, seperti yang kalian yang kalian lihat ya, hewan-hewan yang bisa bertelur apa aja. Saya kira anak-anakku sudah paham semuanya ya. Hewan bertelur itu disebut dengan ovipar. Yang kedua hewan beranak. Hewan beranak ini disebut dengan vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan ya Nak ya. Oke. Nah, ini contohnya tikus, ada sapi, ada kambing, ada kelinci. Di mana hewan vivipar ini mempunyai ciri-ciri. Satu, mempunyai daun telinga. Nah, yang kedua mempunyai kelenjar susu. Nah, yang ketiga mempunyai rambut ya Nak ya. Oke. Berikutnya ada hewan vivipar itu mesti berdarah panas ya Nak. Oke. Yang ketiga ada ovovivipar atau bertelur dan beranak. Nah, hewan yang bertelur beranak ini gimana sih Bu? Nah, hewan ini berkembang biak dengan cara mengeluarkan telur dari tubuhnya. Akan tetapi, telur yang dikeluarkan itu sudah tumbuh menjadi embrio, di mana embrio tersebut akan menetas di dalam tubuh hewan betina.
selanjutnya dikeluarkan dari dalam tubuh seperti proses melahirkan. Jadi seakan-akan hewan itu melahirkan, padahal dia itu sudah bertelur tetapi ditetaskan di dalam tubuh dan keluar seakan-akan seperti proses melahirkan. Contohnya di sini ada sejenis reptil yaitu kadal. Terus beberapa jenis ular selain ular kobra ya. Kalau ular kobra itu berkembang biak dengan cara ovipar. Selain kobra itu berkembang biak dengan cara ovovivipar. Selain itu ada ikan hiu, ada ikan pari, itu berkembang biak dengan cara ovovivipar. Yang kedua ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tidak kawin. Nah, perkembangbiakan hewan vegetatif di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tunas. Nah, tunas di sini merupakan cara perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan membentuk tunas pada tubuhnya. Nah, seperti pada contoh di gambar ini adalah tumbuhan hidra. Hidra ya. Hidra itu merupakan bukan tumbuhan ya anakku ya. Hewan hidra. Hidra ini merupakan hewan pemangsa yang hidup di air tawar yang perkembangbiakannya dimulai dengan munculnya tunas kecil pada hidra dewasa. Nah, tunas kecil inilah akan bertumbuh dan berkembang menjadi organisme baru yang melekat pada hidra dewasa sebagai induknya. Ya, selain pada hidra ada di anemon laut. Ya, yang kedua ada fragmentasi. Nah, fragmentasi ini adalah cara perkembangbiakan pada hewan dengan teknik memutuskan bagian tubuhnya atau memotong tubuhnya untuk membentuk organisme baru. Nah, ini pada gambar ini adalah contoh proses fragmentasi. Ini adalah cacing planaria ya nak ya. Setelah memutuskan diri itu ya, setelah memutuskan diri, masing-masing yang terputus bagian tubuhnya itu akan membentuk individu baru begitu ya. Yang ketiga, yang terakhir di sini ada membelah diri. Nah, membelah diri di sini hewan berkembang biak akan membagi tubuhnya menjadi 2. Nah, 2 bagian yang sama ya. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri inilah dilakukan oleh hewan bersel satu ya. Contohnya ada amoeba, ada protozoa, ada paramecium gitu ya. Demikian tadi anak-anakku pembelajaran pada kali ini yaitu perkembangbiakan tumbuhan serta hewan ya. Jadi ada kurang lebihnya Bu Fitri mohon maaf. Silakan bagi ada yang belum paham menanyakan bisa melalui WA group atau telepon dan lain sebagainya ya. Akhir kata, semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.